Channel ini akan membahas tentang anime dan juga manga. Jadi pada video kali ini saya akan merekomendasikan 5 manhwa action tentang sang MC yang ingin balas dendam. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol lonceng notifikasinya. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja ke pembahasan manhwa pertama. Menceritakan tentang seorang pemuda yang dikhianati dan dibunuh oleh guildnya sendiri. Saat dia sadar, dia sudah berada di masa lalu dan berencana untuk membalaskan dendamnya. Dunia yang sudah berubah menjadi seperti game, di mana banyak dungeon dan juga monster bermunculan serta menciptakan kekacauan di mana-mana. Kemunculan dungeon juga diikut sertakan dengan munculnya Nimbus, di mana Nimbus ini akan memberikan kekuatan ke beberapa manusia. Kekuatan ini disebut authority, di mana manusia yang mendapatkan authority akan menjadi seorang player. Hanya player lah yang bisa menyelesaikan sebuah dungeon. Kemunculan player diikut sertakan banyaknya guild-guild bermunculan, di mana guild-guild itu hanya menginginkan keuntungan atas terselesainya sebuah dungeon. Ada sebuah guild yang bernama Messiah, di mana guild ini tidak pernah meminta imbalan apapun atas kerja kerasnya menyelesaikan dungeon. Kim Woo Jin adalah seorang player yang sangat menghormati guild Messiah karena ketulusannya membantu umat manusia. Tapi saat akan memasuki sebuah dungeon, dia dikhianati dan dibunuh oleh pemimpin guild Messiah tersebut, yaitu Lee Si-jun. Alasan dia selama ini membantu umat manusia tanpa imbalan apapun adalah untuk membuat umat manusia tergantung kepada guild Messiah, di mana anggota yang mencintai keadilan akan dibunuh seperti Kim Woo Jin ini. Saat sadar, Kim Woo Jin sudah kembali ke masa lalu, saat dimana dia akan mendapatkan authority atau akan menjadi seorang player. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada guild Messiah. Manhwa ini memiliki 53 chapter dan sangat direkomendasikan untuk dibaca, karena kita akan melihat kelicikan dari sang MC untuk membalaskan dendamnya. Menceritakan tentang seorang laki-laki yang ingin membalaskan saktenya yang dibantai oleh sakte lain. Jagang Jin adalah seorang yang berasal dari sakte lembah bunga putih, di mana saat dia tertidur dengan ibunya, dia diserang oleh kelabang beracun yang sengaja disebarkan oleh sakte racun, di mana kelabang itu disebarkan untuk membantai semua anggota dan keluarga dari sakte lembah bunga putih. Sakte racun ini sangatlah kejam, karena bila ada sakte lain yang tidak mau menuruti keinginan sakte racun, sakte itu akan dibantai. Begitupun dengan sakte sang MC kita, yaitu sakte lembah bunga putih. Di sana ibunya terbunuh karena kelabang beracun, sedangkan dia berhasil diselamatkan oleh kakeknya. Tapi seketika itu muncullah Mang Ryo. Dia adalah orang yang sengaja menyebarkan kelabang beracun di rumah pemimpin sakte lembah bunga putih. Karena MC kita Jagang Jin yang bisa bertahan dari racun yang luar biasa dari kelabang beracun, dia pun ditangkap dan dijadikan kelinci percobaan untuk membuat berbagai macam racun di sakte racun. Setelah mendapatkan berbagai macam siksaan, dia pun menjebak Mang Ryo dan berhasil kabur dari penyiksaan itu. Karena terus mendapatkan siksaan, dia pun mendapatkan sebuah kekuatan, yaitu dia bisa kebal terhadap racun. Jagang Jin pun membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendam atas kekejaman dari sakte racun. Manhwa ini baru memiliki 22 chapter. Sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang suka membaca manhwa dengan tema balas dendam. Manhwa ini mengisahkan tentang seorang pewaris dari salah satu sakte yang berkelana dan membalaskan dendam atas kehancuran saktenya.
Jin Kuan Wu adalah pemimpin dari Sakte Surgawi Utara, di mana Sakte Surgawi Utara dikenal sangat kuat. Karena sangat kuatnya Sakte Surgawi Utara membuat banyak ahli bela diri berkumpul di sana. Ada suatu kejadian di mana Sakte Surgawi diserang oleh aliansi pusat surgawi, di mana pada saat itu banyak anggota Surgawi Utara yang sudah dipercayai oleh Jin Kuan Wu, yaitu pemimpin Sakte Surgawi Utara, mengkhianati saktenya sendiri dan memihak ke aliansi pusat surgawi. Kejadian itu membuat pemimpin sakte dari Surgawi Utara pun terbunuh, dan hanya menyisakan pewarisnya, yaitu MC dalam manhwa ini yang bernama Jin Woo-won, di mana hanya dialah yang tersisa dari Sakte Surgawi Utara. Alasan pengkhianat dari Sakte Surgawi Utara itu mengkhianati saktenya sendiri adalah untuk mendapatkan rahasia bela diri yang sangat kuat dari Sakte Surgawi Utara. Namun, para pengkhianat itu hanya mendapatkan rahasia kecil dari bela diri saktenya dan menyiksa pewaris saktenya untuk membocorkan rahasia bela diri Sakte Surgawi Utara. Namun, karena sang pewaris tidak memberitahukan rahasianya, dia pun disiksa. Banyak yang percaya bahwa Jin Woo-won tidak mengetahui apa-apa soal rahasia saktenya. Tapi sebenarnya Jin Woo-won mengetahui rahasia sesungguhnya dari bela diri Sakte Surgawi Utara. Karena semua rahasia bela diri Sakte Surgawi Utara itu berada di reruntuhan bangunan saktenya sendiri. Cara melihatnya yaitu dari bukit, dan hanya MC kita yaitu Jin Woo-won lah yang bisa membaca dan mengetahui rahasianya. Setelah membaca dan mempelajari semua rahasia saktenya, dia pun berkelana dan mengumpulkan orang-orang di perjalanan untuk membantunya membalaskan dendam. Manhwa ini memiliki 79 chapter, sangat direkomendasikan untuk dibaca dan diikuti alur ceritanya. Karena MC dalam manhwa ini sangat overpower dan banyak orang kuat yang akan menemani dia dalam perjalanannya dalam membalaskan dendam. Manhwa ini mengisahkan tentang seorang penyihir yang dikhianati dan dieksekusi oleh kerajaan yang selama ini dia bantu. Dan penyihir itu pun terbangun di badan seorang anak bangsawan yang sangat lemah. Henry Morris adalah seorang ahli sihir tingkat 8 pertama dalam sejarah umat manusia, di mana kerajaan yang selama ini dia bantu mengkhianatinya dan mengeksekusinya. Karena selama ini raja yang dipengaruhi oleh orang-orang yang licik di bagian kerajaan, yaitu bangsawan kerajaan, sehingga banyak menimbulkan kekacauan dan pemberontakan di beberapa wilayah kerajaan. MC kita pun dituduh sebagai pemimpin dari pemberontakan oleh raja, di mana raja ini sudah dihasut oleh bangsawan. Henry Morris pun dieksekusi di depan publik. Saat tersadar, dia sudah berada di badan seorang anak muda dari keluarga bangsawan. Badan yang dia tempati sekarang merupakan seorang anak muda yang sangat lemah, di mana dia selalu dikucilkan oleh keluarganya karena tidak memiliki kemampuan apapun. Berbekal ingatannya yang masih dia ingat sewaktu masih menjadi penyihir tingkat 8, dia pun memutuskan untuk membalaskan dendam kepada kerajaan melalui badan yang dia gunakan sekarang. Petualangan Henry Morris pun untuk balas dendam dimulai. Manhwa ini baru memiliki 54 chapter dan sangat direkomendasikan untuk dibaca dan diikuti alur ceritanya. Menceritakan tentang seorang murid SMA yang selalu mendapatkan bulian di sekolahnya, dan dia bertekad untuk membalaskan semua pembulian yang dia terima selama ini. Nam Jin-il adalah seorang murid SMA yang sangat lemah, di mana dia akan merasakan sakit pada jantungnya bila dia terlalu kelelahan, serta dia adalah korban bulian di sekolahnya. Pada suatu kejadian, dia diserang bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkannya kritis di rumah sakit. Pihak sekolah selalu menutupi kejadian tersebut agar tidak terdengar oleh publik. Saat di rumah sakit, Nam Jin-il sangat kritis karena dia memiliki penyakit jantung kronis. Akhirnya dia pun mendapatkan donor jantung. Anehnya, saat menerima donor jantung itu, kekuatan fisiknya pun meningkat. Dia yang selalu kelelahan, kini tidak merasakannya. Bahkan, daya fisiknya pun bertambah kuat. Dia pun selalu berolahraga serta mengikuti kelas boxing.
Dan dia pun memutuskan untuk balas dendam ke pembuli di sekolahnya. Manhwa ini baru memiliki 49 chapter, di mana sangat direkomendasikan bagi yang suka dengan balas dendam yang bertema sekolahan. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan terima kasih.